Nah, begitu belajar karena saya juga seorang chef, ternyata ilmunya sangat dalam banget gitu yang menarik untuk kita pelajari. Karena banyak sekali kalau di kuliner kita harus simpulkan mana yang baik. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Makanan berlabel halal tentunya tidak bisa diolah secara sembarangan. Ada beberapa rangkaian syarat mengolah makanan yang sesuai dengan syariat agar aman dikonsumsi oleh umat muslim. Seorang halal chef juga harus memiliki kepekaan terhadap sumber bahan makanan yang akan diolahnya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa cerita atau bagaimana menjadi seorang halal chef dan bagaimana cara mengolah makanan halal secara benar. Yang tak hanya sekedar logo halal. Nah, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, seorang narasumber kita, salah satu narasumber kita. Beliau adalah Presiden dari Islamic Chef and Culinary Indonesia atau ICCI, Chef Adi Miartadi. Ya, selamat datang di Terima kasih. Aku Rasa, Chef. Alhamdulillah, gimana sehat? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Oke, Chef, kita ngobrol-ngobrol santai nih. Siap. Sambil ngabuburit. Puasa ya, Chef ya? Puasa. Insya Allah. Jadi bagaimana ceritanya awal terjun di dunia masak-masak nih? Dia mau cerita di situ dulu nih sebelum nanti masuk ke halal ya. Iya, betul. Sehingga menjadi seorang chef. Kalau dari awal terjun ke masak-masak nih sebetulnya udah cita-cita ya dari selesai SMP pada saat itu. Saya SMP, kebetulan saya dari keluarga kurang mampu, jadi saya harus cari biaya sendiri. Dan di situ kepengen banget itu saya jadi chef itu tujuannya tadi cuma satu, pengen keliling dunia gitu. Karena ngelihat zaman saya tuh di tahun 99 lulus sekolah itu lagi trennya orang-orang kerja di kapal pesiar, di mana gitu kan. Dan itu saya diketawain sama keluarga dan tim teman-teman SMP itu masuk ke SMIP ceritanya, Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Pada saat itu masih jarang banget sekolah SMK SMIP. ini ya? Iya, SMK. Tapi lebih ke perhotelan. Dulu Tata Boga belum ada. Jadi masih ke perhotelan. Di perhotelan termasuk nakal gitu kan. Jadi kalau pas libur sekolah itu saya ke Bundaran HI itu mau masuk ke hotel-hotel. Jadi saya mampir ke Hotel Mandarin, ke Hotel Presiden, ke HI. Nah, ternyata saya diterima jadi daily worker harian gitu kan. Nah, menarik begitu dari SMP saya udah punya feelingnya begini. Saya ngelihatnya di chef itu atau di F&B itu makin tua banyak yang makin dipakai. Jadi kalau kita ngeliat eksekutif chef di hotel-hotel tuh makin tua makin pakai. Artinya kalau untuk di hotel nih ya, untuk divisi-divisi lain tua minggir ganti, banyak yang lulusan baru, ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter gitu kan. Nah, tapi kalau chef itu makin tua justru bahasanya makin mahal, makin pengalamannya luar biasa. Tua-tua keladi ya, makin tua makin jadi. makin matang. Yang kedua itu ilmunya nggak akan pernah habis. Jadi ketika kita bisa Indonesian food, belum tentu bisa Western bisa, belum pasti ada Chinese food, bisa semua. Kita pindah hotel beda lagi semuanya. Ini nggak kelar-kelar ilmunya, apalagi sekarang metodenya modernisasi sekarang sudah banyak lagi update kuliner. Misalkan sekarang ada molekular gastronomi, kemudian udah sangat luar biasa. Jadi ini perkembangannya berjalan terus. Yang ketiga, nantinya kalau saya udah nggak lagi gawe, pengennya punya satu usaha sendiri kan, punya cita-citanya itu. Jadi awalnya ketertarikan untuk masa depan. Saat ini boleh tuh pada saat dulu tuh ngapain sih laki-laki jadi tukang masak gitu kan. Padahal kalau di hotel tukang masak semua laki-laki. Perempuan bisa dihitung jari, 1 atau 2. Jadi
disitulah awal-awal pengen ke dunia masak memasak gitu. Jadi waktu akhirnya kerja di harian tadi di hotel itu barengan sama sekolah. Jadi sekolah kan dulu jam 7 pagi atau jam 1 siang kan. Jadi kita masuk shift 2 terus jam 3 sore. Nah, qadarullah alhamdulillahnya itu saya pas masih kelas 1 SMA, saya diterima jadi karyawan tetap di Hotel Mercure Rexwaya Muruk. Jadi saya udah jolong start. Jadi saya bilang saya nggak punya ijazah dan saya masih sekolah. Pada saat itu GM-nya Ove Sandstrom, orang Prancis, dia bilang dia nggak butuh ijazah saya, yang butuh kamu Skillnya. kerja di sini. Karena pada saat daily worker itu saya kerja nggak pulang-pulang gitu. Jadi saya di situ aja, kebetulan cuma sekolah, jam 7 pagi sekolah, jam 1 siang pulang, saya masuk jam 3 sore, shift 2, jam 3 sore sampai jam 11 malam. Nah, sampai 11 malam ke jam 7 pagi itu saya nggak pulang, langsung ke sekolah lagi. Kayak gitu kan. Jadi ternyata dinilai di situ, akhirnya dijadiin karyawan tetap. Sekolah nggak tahu, pada saat itu saya jadi karyawan sekolah nggak tahu. Jadi saya sekolah, karena kalau tahu emang nggak boleh. Ya, kalau ketahuan saya nggak boleh karena gitu. Tapi syukurnya sekolah berjalan sampai saya lulus. Begitu lulus, saya langsung dikirim ke Paris, ke Prancis. Jadi ada lomba. Akhirnya jalan-jalan ya? Betul. Jadi, ini kayaknya jadi chef nyampe nih dalam hati kan gitu. Jadi nyampe itu akhirnya dikirim ke Paris itu untuk lomba akor grup seluruh dunia gitu kan. Nah, alhamdulillahnya juara juga. Jadi habis itu langsung kerja di sana, kerja di Prancis 2 tahun, terus ke kapal pesiar Caribbean keliling Eropa tuh 6 tahun. Itu karir menjadi chef tuh awal-awal di situ. Balik lagi ke Indonesia tuh udah bikin sekolah-sekolah kuliner, terus kerja di golf. Nah, itu lumayan. Kalau chef aja akhirnya sampai ngerasain jadi GM di hotel, sampai sekarang ada namanya tempat saya sekarang Kuliner Asli Indonesia. Jadi saya direktur di KAI ini, itu sama nggak lepas dari dunia masak memasak. Jadi kita tuh di Kuliner Asli Indonesia ini industri, catering industri. Jadi sehari kita bisa masak 15.000 box dalam per hari untuk pabrik-pabrik. Jadi karena fashionnya masih ada, jadi ya udah terjunin terus dunia kuliner karena ini menarik. Gitu. Menarik. Lalu kemudian sekarang kan dikenal sebagai seorang halal chef nih, ya, dan betul, menjadi presiden ICCI. Gimana tuh ini apa mengambil spesifikasi halal? Gitu ya? Yes, betul. Ini juga luar biasa. Kita bertahun-tahun di dunia hospitality, khususnya di hotel, itu semua tahu lah pergaulan hotel kita seperti apa gitu kan. Nah, di sini begitu saya berkeluarga menikah, ternyata saya 11 tahun nggak dikasih anak gitu kan. Ini awal-awal saya belajar tentang halal gitu kan. Ya, dikasih anak 11 tahun, ada yang salah nih gitu kan. Belajar kemana, cari tahu kemana-mana. Satu yang paling kena, mungkin di dalam tubuh masih ada yang haram sehingga doa nggak terijabah. Itu yang wah jangan-jangan ini nih gitu kan. Nah makanya kita mulai tuh saya dan istri, ya udah yuk kita belajar. Nah ternyata begitu dipelajari sedikit sih makin tertarik. Tertarik. Oh halal nih ternyata luar biasa gitu kan. Nah jadi awal-awal belajar tentang halal tuh karena sebetulnya masalah pribadi. Nah begitu belajar, karena saya juga seorang chef, ternyata ilmunya sangat dalam banget gitu, yang menarik untuk kita pelajari. Karena banyak sekali kalau di kuliner kita harus simpulkan mana yang baik. Sambil contoh gini, di hotel kita bertahun-tahun kalau masak tuh pakai olive oil gitu kan. Nah ternyata kalau kita ke healthy, olive oil tuh kalau udah kena panas berubah jadi lemak jahat gitu kan. Nah ini kalau di healthy itu dessert dulu baru main course gitu kan. Kalau di hotel kan appetizer, main course, dessert gitu. Tapi semua beralasan dan semua masuk akal, dan itu luar biasa. Jadi menarik. Begitu ke halal lebih parah lagi ternyata pelajaran. Oh ternyata begini ya gitu kan. Makanan kejatuhan rambut bisa dibilang haram itu misalkan gitu, karena mengandung cysteine. Cysteine ini biasanya orang untuk bikin pengembang roti, dan di Al-Quran juga udah jelas bahwa kalau ada dari tubuh manusia yang makan itu haram. Jadi ini wah menarik banget gitu kan, sampai istilah bahasa dukunnya banyak istilah gitu kan, ada istilah angka B283 itu apa gitu kan. Nah ini jadi itu kita
belajar mendalami tentang halal itu. Gitu. B283 itu ingredients itu ya? Ya, komposisi biasanya di komposisi. Begitu kita browsing, oh ternyata ini ya mengandung dari ini ya gitu-gitu. Nah, ini yang jadi menarik untuk sebelum makan pengen tahu dulu gitu kan. Oh, sebelum makan saya pengen tahu dulu nih apa gitu kan. Jadi akhirnya jadi ya mudah-mudahan bisa menjadi habit gitu kan, kebiasaan kita yang mau makan ya kita benar-benar cari tahu. Banyak kita makan gini. Oke, kita makan bahannya apa? Nih ada mecin. Mecin bikinnya dari apa? Jarang orang yang tahu. Mecin itu bahannya apa? Kita makan mentega setiap hari. Mentega bahannya apa dan bagaimana? Jarang orang yang tahu. Nah, di halal itu kita membedah itu. Begitu kita telusur, ternyata banyak kandungan yang haram. Kita nggak pernah sadar kalau kita nguas roti coating roti pakai koas, ternyata koasnya dari babi misalkan gitu kan. Nah, itu jarang yang gitu, jarang yang tahu. Nah, ini kita pengen mendalami itu, dan ICCI ini memang berdakwah untuk kuliner di halal seperti itu. Jadi menarik. Oke, menarik sekali. Nah, untuk menjadi seorang halal chef itu yang tadi Chef tadi sampaikan itu ada kursus atau sekolah, ada pendidikannya, ada sekolahnya untuk dapat sertifikat itu? Sebetulnya ada, tapi kita nih mengacu awalnya karena Indonesia mana nih? Indonesia sebenarnya merupakan negara yang halalnya itu sudah diatur oleh pemerintah. Kalau ngelihat negara-negara lain itu banyak yang belum diatur oleh pemerintah, sehingga kawan-kawan saya di internasional itu banyak yang chefnya berkumpul membuat satu organisasi dan dia menyuarakan tentang halalnya gitu misalkan. Nah, saya ambil contoh misalkan di Turki. Jadi teman-teman di Turki bikin organisasi chef halal gitu kan. Jadi membuat standarisasi di situ. Nah, kita awalnya jadi saya sebelum membuat organisasi ini kita coba jadi di dunia chef itu sebenarnya besarnya tuh ada dua, ada WEX, ada WIX. WEX itu World Association Culinary Society, WIX-nya itu World Islamic Culinary Society gitu. Jadi Platform of Culinary Society. Nah, jadi di WIX itu kumpulan negara-negara Islam. Nah, mereka membuat standar. Nah, saya awalnya mencoba masuk menjadi anggota WIX itu dari perwakilan Indonesia, karena saya pikir Indonesia nih kok kemana, muslimnya banyak, chef-chef muslimnya banyak, kok nggak ada yang terdaftar di internasional gitu kan. Jadi 2019 saya bersurat, ternyata surat saya tanggapi dengan baik. Akhirnya Indonesia masuk menjadi bagian dari WIX, perwakilan Indonesia, dan hanya ada satu organisasi yang bisa mewakili negaranya. Alhamdulillah organisasi ICCI ini. Ya. Jadi kita bisa mewakili. Jadi kalau gimana kita belajarnya di WIX ini, tempatnya kita belajar tentang halal internasional, standar halal internasional. Nah, jadi di Indonesia sendiri ini merupakan satu target kita juga untuk yang sekarang sudah dibuat pemerintah adalah standar produknya. Standar produk melalui BPJPH, LPPOM MUI, itu produknya untuk halal. Tapi pelakunya gitu profesinya, kan. Nah, profesinya ini kalau nggak tahu, karena banyak proses produksi yang boleh dibilang halal bisa jadi haram gitu kan. Misal contoh proses fermentasi sehingga mengandung alkohol tinggi gitu kan. Nah, itu kan jatuhnya jadi haram. Nah, makan buah pala biji pala gitu kebanyakan itu bisa memabukkan, ujung-ujungnya haram. Nah, ini hal-hal ini yang kita betul-betul pelajari banget supaya yang pelakunya itu juga wajib tahu bagaimana proses halal tersebut gitu. Toh di LPPOM dan BPJPH sendiri untuk sertifikasi halal harus ada penyelia halal. Nah, penyelia halal ini kalau bisa jangan 1-2 ya, semua pelakunya harus penyelia halal, karena penyelia halal memang dia belajar tentang bagaimana standarisasi di produksinya itu untuk halal kayak gitu. Jadi sekarang orang kalau mau kursus katakan gitu ya, untuk itu bisa ke ICCI? Bisa. ICCI memang mewadahi sekarang untuk kita belajar. Kita kadang sering online, kita sering cooking demo, kita sering hands on cooking per orang gitu, bisa masak juga dengan belajar tentang halal gitu.
menariknya kan banyak orang belum tahu, misalnya kayak bikin kue pakai gelatin, pengganti gelatin nih, gelatin kan non halal ya gitu kan. Nah ini gimana caranya dapat yang halal. Makanya kayak sekarang ada restoran Jepang ini udah banyak yang halal, padahal semua orang tahu kalau sakenya, mirinnya itu non halal. Tapi sekarang sudah tugas kita nih, gimana caranya substitusi ini bisa rasanya sama, bahkan lebih enak tapi ini halal. Kan itu PR kita nih yang lagi ada di ICCI ini. Jadi kita memang mau membuat itu, mau melakukan itu. Gitu. Sekaligus juga ICCI jadi lembaga sertifikasi profesinya. Iya, betul. Jadi kalau sekarang sebenarnya udah ada untuk sertifikasi profesi ini seperti BNSP, kemudian turunan LSP. Sekarang udah ada LSP halal juga. Jadi mereka bisa ikut di situ untuk mendapatkan sertifikasi profesinya untuk halal. Sekarang kan sudah udah ada SKKNI-nya. Udah ada SKKNI-nya tentang halal produk. Gitu. Menarik sekali. Nah, ini juga biasanya sering jadi pertanyaan nih. Untuk menjadi seorang profesional di profesi yang terkait halal itu, apakah harus seorang Muslim? Jadi gini, halal itu sebetulnya kalau ditanya Muslim ya harus Muslim. Tapi bisnisnya, untuk yang menjalani bisnisnya itu tidak harus Muslim. Karena ada halal, ada syariah. Kalau kita jelas halal ya toyib gitu kan. Jadi kalau mau halal ya benar-benar baik gitu. Jadi halal nggak lepas dari kata toyib. Di Al-Quran pun sama, halal nggak lepas dari kata-kata toyib. Jadi tapi yang banyak salah penalaran nih sebenarnya gini. Orang bisnis kuliner terus pengen bikin sertifikat halal, yang punya usaha harus Muslim, enggak gitu kan. Jadi non Muslim pun enggak masalah. Cuma halal ini kan karena kita mayoritas Muslim, lebih kalau dibilang jaminan atau menjamin marketnya bisa menjadi lebih luas. Karena kalau halal non Muslim makan gitu kan. Tapi kalau non halal non Muslim jelas nggak makan kan gitu. Artinya ini kan terkait sama pasar gitu kan. Jadi sebetulnya halal itu no issue gitu kan. Artinya kalau kita menjalankan tentang halal, prosesnya, sertifikasinya, kemudian apanya nggak harus Muslim. Tapi kalau pelakunya ya wajib Muslim. Misalnya pelaku untuk membuat makanan-makanan halal dan lain sebagainya, menurut saya wajib. Karena non Muslim juga mungkin nggak ada ketertarikan belajar tentang halal, ngapain tentang halal, biasa bikin B2, biasa bikin apa dan lain sebagainya. Gitu sih. Saya sendiri dulunya pegangannya itu di Chinese food gitu kan, sering megang masak, manggang babi apa segala. Tapi ya semakin belajar semakin oh iya ternyata gini, hukumnya ini, ternyata ini hukumnya ini kan gitu. Gitu sih. Ya. Memang hari ini juga market halal ini menjadi besar ya, betul. Sangat besar, betul. Konsumennya bukan hanya masyarakat Muslim, tetapi yang non Muslim pun bisa menikmati itu, gitu ya. Dan tentunya ini dari perspektif bisnis, ini adalah peluang bisnis yang sangat besar, gitu. Kadang yang bikin malu, di luar sana yang non Muslim itu sudah fokus untuk membuat PRM itu, pariwisata ramah Muslim. Mereka membuat destinasi halal. Mereka sangat luar biasa. Jepang misalkan, Thailand misalkan. Itu kita udah lewat kemana nih kita kan gitu. Nah itu yang membuat jadi semangatnya kalau kadang-kadang bicara tentang itu, kadang saya berpikir juga mungkin mereka karena melihat kita Indonesia gitu. Betul. Kita ini kan 250 juta lebih ya, 270 juta penduduk gitu. Jadi mereka ngelihat wah ini kalau nggak gitu kan. Sementara kita sendiri duduk di tengah di antara ini kadang nggak ngelihat. Oke. Chef, tadi Anda mengatakan bahwa ada proses itu penting gitu ya. Perlakuan terhadap bahan itu penting karena kalau keliru ada bahan-bahan yang secara nature-nya dia halal gitu kan. Tapi karena proses atau prosedurnya yang keliru dia jadi menjadi tidak halal gitu ya. Mungkin bisa diberikan lebih spesifik lagi contoh-contohnya. Tadi udah disebut pala tadi ya.
mungkin ya tape gitu ya. Tape. Ada juga mendem gadung itu, Iya. apa mabuk gadung itu juga apa? Kopi pun kalau fermentasinya menimbulkan alkohol Heeh. menjadi tingkat lebih dari 5% itu kita bisa bilang, jadi haram itu nggak harus sesuatu yang sumbernya memang sudah haram, berarti kan itu jelas. Tapi yang sumbernya, halal bisa jadi menjadi haram karena proses produksi. Ini, kita bilangnya titik kritis tuh banyak gitu, titik kritis banyak. Halal itu lebih ke klausul untuk standarisasi. Acuan halal ada sertifikasi HAS 23.000. HAS 23.000 tuh standar tertinggi kalau boleh dibilang karena klausul di ISO misalkan 22.000, 2018 gitu kan. Itu semua ada di HAS 23.000 ada di standar halal. Justru sebaliknya, yang ada di halal tidak ada di mereka. Contohnya apa? Salah satunya bebas dari najis. Hampir semua klausul tidak ada bebas dari najis. Kalau di halal jelas ada bebas dari najis. Najis ini misalkan, jadi halal ini lebih membawa kita terhadap standarisasi kebersihan dan sampai ke dikonsumsi sebetulnya kayak gitu. Nah, jadi bebas dari najis. Contoh gini misalkan, dapur tutup closing. Kita mana tahu kalau tikus lewat, tikus kencing di situ. Makanya banyak sekali berita yang makanan kaleng diminum, yang minum meninggal bukan karena minumannya, tapi karena sudah ada racun di situ, kencing tikus dan lain sebagainya. Nah itu menjadi najis. Najis itu udah jelas kita bilangnya jadi jatuhnya non halal. Nah kecoa dan lain sebagainya. Nah ini yang nggak kepikiran sebenarnya kita, bekas tikus lewat tai tikusnya, jejak kakinya dan sebagainya, sehingga itu menjadikan najis. Nah itu kan udah dibilang non halal. Jadi bukan mulu-mulu dari babi dan lain sebagainya, enggak. Jadi kita lebih ke standarisasi A sampai Z. Misal kita makan daging lagi, sapinya beli di mana gitu kan? Sapi beli di pasar, telusur nih. Kalau di halal kan ditelusur. Penyembelihannya gimana? Juleha enggak? Juru sembelih halal enggak nih? Artinya dia mengerti bagaimana ayam. Pokoknya kita nih kalau ngeliat ini kayaknya, mau lepas dari halal tuh sebenarnya sulit gitu. Semua bisa jadi non halal. Maksudnya lepas dari non halal nih kita sebenarnya sulit. Contoh kita makan ayam. Coba lihat pasar tradisional deh. Ayamnya hidup. Ambil, lempar tuh ke yang buletan, muter tuh. Ayamnya langsung mati, langsung dia bulu-bulunya sudah terlepas. Pertanyaan saya gitu, halal atau enggak kan gitu. Di rumah potong ayam, mereka nggak mungkin bismillah satu-satu. Biasanya pakai digantung. Nah, gitu. pertanyaannya itu halal atau tidak. Nah, ini kan jadi halal ini kalau saya bilang lebih ke awareness, bagaimana kepedulian yang mengkonsumsi terhadap pengen taunya halal itu gitu. Kalau banyak lah nggak ngurusin gitu kan segala macam. Nah, tapi kalau sudah awareness, dia udah tahu bahwa ini bisa jadi penghambat doa, ini bisa jadi ya segalanya lah, banyak gitu kan kalau kita coba pelajari atau sesuatu, waduh kayaknya ngeri juga gitu kan, ternyata gini. Jadi lebih ke sekarang mencoba sama teman-teman juga yang fokus ke halal gitu kan, kita bukan sudah paham, tapi kita lagi mau sama-sama belajar untuk memahami ternyata nih banyak loh yang harus kita ketahui gitu kan, gitu sih. Iya. Tadi menarik tuh bahwa ketika comply terhadap halal, maka di situ seharusnya udah otomatis bicara tentang hygiene gitu kan, tentang gizi juga. Karena ada udah harus dipastikan bahwa halal juga thayyib gitu kan. Artinya dia baik untuk tubuh, baik untuk kesehatan, nggak menimbulkan penyakit yang tidak menimbulkan penyakit lah gitu kan. Jadi udah paket komplit ya, mestinya seperti itu gitu kan. Itu benar. Itu jaminan malah, itu dijamin. Cuman memang kadang-kadang agak ironi juga ya, Chef. Mungkin bukan di halal tuh, tapi banyak juga misalkan bicara soal kebersihan gitu ya kan, harusnya yang menjadi center of excellence atau menjadi teladan itu kan tempat-tempat yang terkait dengan inilah ya, masjid, ini itu yang
harusnya dia lebih bersih daripada yang lain. Harusnya dia betul, betul. lebih wangi daripada yang lain gitu. Betul. Makanya di sini kita belajar, di Wix itu kita belajar, saya menarik tuh, belajar di sana tuh banyak level internasional gini. Ketika menjadi konsultan restoran misalkan gitu kan, membuat satu restoran, kebanyakan chef-chef ini menjadi konsultan restoran gitu kan, membuat restoran. Itu sekarang kita lagi buat standar restoran halal tuh seperti apa. Wajib ada musolahnya, di musolah sampai kayak gitu, di musolah harus ada sarung, mukena dan Al-Qur'an gitu. Itu menjadi satu standar untuk membuat restoran halal. Banyak kita, oh ini destinasi halal, tapi kan lucu nih kalau kita ke mall, laki-laki ya kalau buang air kecil, pergi baru nyala gitu ya. Coba gimana aja saya masih ninggal. Nah itu kan salah satu menjadi penyemangat kita untuk membuat standarisasi halal tuh begini loh. WC nggak boleh dekat dengan dapur berdampingan, kayak semua kita setting benar-benar standarisasi halal yang selayaknya. Nah jadi ini benar-benar buat saya sih, wah ini menarik banget gitu kan. Nah ini yang nggak ada nih pelajaran-pelajaran ini di kita nih, atau kita membuat standarisasi ini kemana gitu kan. Tapi kita setiap tahun saya bisa dapat undangan banyak setiap tahun, begitu juga. Jadi mereka mengadakan kompetisi halal chef itu. Jadi halal chef ini membuktikan bahwa makanan halalnya itu sama fine dining, internasional dan lain sebagainya. Justru kita punya kelebihannya, semua bahan yang ada itu halal, jamin halal. Jadi kita ada satu menjelaskan tentang ini apa, bahannya dari apa, halalnya bagaimana dan bagaimana gitu. Jadi ini satu tambahan wawasan lah buat kita semua gitu. Ikan tuh kalau seger ya nggak diapa-apain aja sebenarnya enak. Nah, artinya di situ kita belajar method of cooking.